Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita akan bicara tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam surah Ali Imran ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Bahwa rumah pertama yang dibangunkan Allah untuk manusia adalah di Makkah yang diberkahi, dan dia menjadi hudan bagi alam semesta. Allah menjelaskan bahwa ketika Nabi Adam turun pertama kali di muka bumi, maka hal pertama yang disiapkan untuk Nabi Adam adalah rumah Allah atau masjid. Karena rumah Allah itu menjadi sumber hidayah, menjadi hudan, tidak hanya bagi manusia, bahkan kata Allah lil alamin. Dan karena itulah di surat At-Taubah ayat yang ke-18, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapat hidayah yang akan menjadi pemakmur rumah Allah. Kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa 'alallah. Hanya sesungguhnya orang-orang yang akan memakmurkan masjid, yang akan menjadi peramai masjid, yang akan konsisten datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah. Kenapa syarat orang yang memakmurkan masjid itu iman? Karena iman itu adalah perkara keyakinan. Dan keyakinan itu adanya di dalam hati. Karena itu orang-orang yang akan datang meramaikan masjid adalah mereka yang punya kekuatan hati, bukan kekuatan fisik. Sekian banyak orang yang di luar sana yang secara fisik kuat, masih muda, bahkan badannya berotot, tapi tidak tampak ke masjid dan tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Karena mungkin dia tidak punya kekuatan. Tapi banyak orang-orang yang tua, berjalan pun sudah susah, tapi dia yang pertama datang ke masjid. Mungkin secara fisik dia tidak kuat, tetapi Allah berikan dia kekuatan lain, yaitu kekuatan iman. Dengan kekuatan iman itulah mereka akan datang ke masjid. Itu wajar, kata Allah, mereka yang akan menjadi pemakmur masjid adalah mereka yang punya kekuatan iman kepada Allah, bukan kekuatan fisik. Yang kedua, orang-orang yang akan meramaikan masjid, kata Allah, wabil yaumil akhir, mereka yang percaya, yakin dengan akhirat. Kelak akan ada waktunya kita berada di satu tempat yang namanya mahsyar. Kata Allah di surah Az-Zumar ayat yang ke-68, ketika ditiup sangkakala kedua oleh malaikat Israfil, faizahum qiyamu yanzurun, ketika itu semua manusia akan berdiri menunggu saat-saat akan dihisab. Nabi ditanya berapa lama kita berdiri di padang mahsyar. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Nabi menjelaskan, yauma yakumun nasu li rabbil alamin bimiqdari nisfi yaum wa huwa khamsuna alfasana. Setiap orang akan berdiri di padang mahsyar kelak selama 50.000 tahun dalam situasi panas yang tak bisa diperkirakan. Tudana syamsu ilal abdi kadramil, matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Dan ketika itu manusia merasakan haus yang sangat, yang kata Allah di surat Maryam ayat 84-85, wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Ada manusia yang saking hausnya, sebagian lehernya ada yang terputus. Saat itulah manusia membutuhkan pertolongan yang sangat, yang pertolongan itu salah satunya ketika manusia rajin di dunia menjadi pemakmur masjid. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang akan diselamatkan Allah di padang mahsyar, akan ditempatkan di tempat yang teduh dan sejuk, yang tidak merasakan panas, haus dan susah. Salah satu di antara 7 manusia yang selamat itu, kata Nabi, wa rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid, orang yang ketika di dunia menjadi pemakmur masjid, yang hatinya selalu rindu dan terpaut di rumah-rumah Allah. Yang ketiga,
Orang-orang yang akan memakmurkan masjid wa aqamas salah. Orang yang ingin salatnya sempurna. Bila ada orang datang ke masjid untuk salat berjamaah, maka dipastikan niatnya ingin melakukan salat secara sempurna. Bila dia tidak ingin salatnya sempurna, maka dia akan lebih memilih salat di rumah sendirian. Kalau kita boleh jujur menjawab, kalau kita salat sendiri di rumah atau berjamaah di masjid, manakah yang lebih cepat selesainya? Sulit dan mungkin tidak akan terjadi rasanya orang salat sendiri di rumah itu lebih lama daripada salat berjamaah di masjid. Karena itulah Nabi Ibrahim diceritakan di surat Ibrahim ayat 37, memindahkan anaknya Ismail dari Palestina ke Makkah. Mereka berjalan kaki selama kurang lebih 1 bulan untuk mendekatkan anaknya ke masjid. Kenapa ingin anaknya dekat dengan masjid? Ibrahim berkata, Rabbana liyuqimus salah. Ya Allah, saya yakin anak cucu saya salatnya menjadi baik ketika mereka tinggal di samping masjid. Yang keempat, wa ataz zakah. Orang yang hartanya bersih, makanannya bersih, pakaiannya bersih, tempat tinggalnya bersih. Jangan kita berharap bila makanan kita tidak bersih, pakaian kita tidak bersih, yang kita tempati haram, yang kita pakai haram, hati kita akan terpaut di masjid. Karena tempat yang bersih hanya akan dihuni oleh orang-orang yang bersih. Bila manusia kotor, maka dia hanya akan betah berada di tempat yang kotor. Para pendosa tidak akan betah di dalam masjid, tapi orang-orang saleh akan merasa nyaman dan betah di dalam masjid. Karena sunatullahnya begitulah, bahwa yang bersih akan mencari tempat yang bersih, yang kotor akan betah di tempat yang kotor. Dan yang kelima, walam yaksa illa Allah. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bila ada yang sedang rapat, tiba-tiba azan berkumandang, apa pilihannya? Mau melanjutkan rapat ataukah datang ke masjid memenuhi panggilan Allah? Tergantung siapa yang dia takuti. Kalau dia takut kepada Allah, maka rapat akan dia tinggalkan. Bila misalnya terjadi, bila seseorang sedang berdagang, pelanggan ramai datang, azan berkumandang, apa yang dia pilih? Apakah melayani pelanggan, mengambil uang mereka, ataukah datang memenuhi panggilan Allah? Tergantung siapa yang mereka takuti. Nah, tidak ada yang datang ke masjid kecuali mereka yang punya rasa takut sempurna kepada Allah. Dan itulah kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itulah mereka yang telah mendapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai pemakmur masjid dan kita menjadi manusia salah satu yang selamat kelak di padang mahsyar saat tidak ada pertolongan kecuali hanya naungan arsy yang disediakan Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.